Oke, jumpa lagi dengan saya, channel Zona Lampung. Baiklah, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Firdaus Ali, anggota DPRD ya, Ya, Lampung Tengah, Wakil Ketua ya. Wakil Ketua 2 Bang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Baik. ya? Sehat ya. Penciuman bagus ya. Penciuman baik. Iya, kayak kita sekarang ini kan kalau penciuman sudah hilang, rasa sudah tidak merasakan apa-apa, katanya terpapar COVID, apa iya sih? Ya, sebenarnya flu itu kan bisa aja kita nggak nyium bau, cuman mungkin lagi fenomenanya, jadi kalau sudah nggak nyium bau, nggak ada rasa, ya udah COVID aja itu vonisnya. COVID ya? Kan? Berarti bener ya? Iya. Tapi kalau mau jelas tanya sama dokter gitu Bang Indra. Oh gitu ya. Ya udah mudah-mudahan lah. Nanti ada dokter kita panggil, ajak ngobrol di sini. Cuma Ya. nunggu waktunya aja. Boleh itu, keren itu. Iya. Ngomong-ngomong, Pak Firdaus, apa sih menurut Pak Firdaus selama kita pandemi ini 2021 ini, sebagai wakil rakyat mensikapi ini gimana sih Pak kira-kira? Ya, yang pasti kita ini kan apa ya, hidup dalam suatu aturan hukum konstitusi, bahwa kita ini di bawah naungan negara. Di bawah naungan negara berarti ada pemerintahan di situ. Jadi ya kita harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, misalnya pada saat ini yang lagi fenomena kita masalah COVID, pemerintah kan pasti punya cara, punya aturan-aturan, kemudian punya langkah-langkah bagaimana masyarakatnya bisa menjalani kehidupan ini menjadi lebih baik, ataupun berkenaan dengan COVID, menjalaninya bisa dengan cara yang sehat dan baik lah gitu Bang Indra. Ada nggak sih langkah-langkah ataupun sosialisasi ke bawah gitu loh Pak Fir? Ya, kalau kita bicara fungsi ya kan, kita di DPRD itu kan fungsinya ada 3. Jadi fungsinya itu pengawasan, budgeting, kemudian fungsi yang ketiga kita membuat peraturan daerah. Nah, dari kinerja DPRD yang pasti kan ada kegiatan-kegiatan seperti reses, aspirasi masyarakat. Nah, itu yang kadang-kadang kita manfaatkan juga untuk membagi pengetahuan, udah itu membagi informasi. Kemudian kalau ada sedikit rezeki ya kita juga berbagi pada saat waktu-waktu itu. Yang mana itu kita bentuknya sekaligus kita mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana tentang hidup sehat, pola hidup sehat, kemudian bagaimana tata cara prokes, ya kan? Oh ya. Nah itu yang selalu kita sampaikan juga kepada masyarakat, itu Bang Indra. Dalam riset itu dan sosialisasi ke masyarakat itu seperti apa itu? Ya kalau reses kan kita seperti semacam kayak acara pertemuan lah antara anggota DPRD dengan gitu masyarakat, ya. Kemudian didampingi oleh aparatur kampung, didampingi aparatur kecamatan, yang mana itu sebenarnya domainnya lebih ke jaring aspirasi masyarakat. Misalnya masyarakat ada usulan, ada ide, ya kan? Oh ya. Nah itu yang kita bisa masukkan dalam lembar negara, yaitu di ajang paripurna kita sampaikan sebagai penyampaian hasil reses kita di wilayah kita masing-masing gitu Bang Indra. Nah kebetulan lagi pandemi, ya itu sekalian aja kita sosialisasikan sama masyarakat. Walaupun sebenarnya di bawah kita sudah terbentuk. Terbentuk ada gugus tugas, ya kan? Nah gugus tugas tingkat
dusun, ada gugus tugas tingkat desa, kelurahan, ada juga gugus tugas tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Tapi kan yang penting selalu sering-sering kita menyampaikan kepada masyarakat, jadi mudah-mudahan masyarakat bisa memahami, khususnya memaklumi nih Bang Indra. Kalau dia memahami tapi nggak memaklumi nih kan jadi repot juga. Karena yang terjadi sekarang ini yang lebih meningkat itu di tingkat kesehatan, tapi di tingkat taraf hidup, ekonomi masyarakat kita mengalami penurunan. Itu nggak bisa kita pungkiri. Iya benar. Nah, makanya saya bilang kalau dia memahami ini memahami semua, tapi memaklumi begitu rezekinya berkurang atau menurun, nah akhirnya memakluminya yang hilang. Iya, jadi kan begini, mana ditambah PPKM lagi ini. Iya. Tapi kayaknya PPKM ini kayaknya ada diperpanjang nggak sih? Ya, kalau sampai saat ini kan kita sudah memberikan kayak rentang penjadwalan. Nah, itu persetujuan bersama dengan Forkopimda. Forkopimda itu berarti eksekutif, legislatif, kemudian yudikatif. Nah, atas persetujuan bersama kita, itulah ditetapkan rentang waktu ataupun ketetapan berkenaan dengan PPKM. Tapi yang pasti, walaupun kita membuat kesepakatan itu, tapi harapannya juga tetap sama sebenarnya dengan masyarakat, bagaimana proses PPKM ini bisa cepat berakhir. Oh gitu ya. Ya, makanya kita berharap perlu adanya saling disiplin antar kita semua, ya kan? Jadi kalau disiplin ini bisa kita jalani, mudah-mudahan proses PPKM ini bisa segera kita tiadakan di Lampung Tengah. Iya, itu kan efek dari PPKM itu kan artinya ekonomi itu menurun. Kenapa mereka beraktivitas, jualan itu kan terbatas. Ada nggak sih langkah-langkahnya ke depan untuk istilahnya sebangsa himbauan, solusi untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang di bawah ini? Ada, harus. Itu kalau untuk 2021 oke lah kita ikut sama eksekutif bahwa kita lebih fokus di di kesehatan. Tapi kalau untuk di tahun 2022 kita nanti akan juga ikut mendorong bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat ini bisa ditingkatkan, khususnya kayak masyarakat UMKM kita, ya kan? Banyak yang dagang kemudian mengalami penurunan pendapatan. Iya, pendapatan. Ada yang sampai ya kalau bahasa ininya bangkrut lah gitu Bang Indra kan. Iya, benar. Nah, ini saya rasa ya perlu ada perhatian dari kita. Oleh karena itu nanti mudah-mudahan ini bisa berhasil kita dorong. Bagaimana tahun 2022 ini bisa kita anggarkan untuk namanya peningkatan ekonomi. Contohnya seperti apa itu Pak? Ya, kita kan bisa melalui hibah. Hibah ini apakah dia melalui dinas sosial ataupun kesra. Nah, jadi kita bantu dalam bentuk semacam bantuan tunai untuk kembali mereka bisa melakukan aktivitas usaha. Misal salah satu contoh, dia dulu dagang nasi uduk, sekarang tutup. Nah, kita bantu subsidi dana, misalnya besarannya 1 juta atau 1,5 juta. Nah, mudah-mudahan dengan bantuan per satu UMKM usaha itu, perorangan ataupun UMKM itu bisa kita bantu sehingga mereka bisa kembali memulai usaha. Mantap itu. Ya mudah-mudahan lah ya. Itu 2022 ya?
2022. 2022 Pak ya. Dan itu pernah kita lakukan di tahun 2020 Bang Indra. Di mana itu? Sebenarnya di Lampung Tengah. Jadi kita waktu itu ada semacam pendataan. Jadi ada yang melalui Kesra, ya kan? Karena waktu itu ada jenjang dari pusat ada bantuan, dari provinsi ada bantuan, terus kita kabupaten juga mengikuti. Mengikuti apa yang sudah dijalani oleh pemerintah provinsi dan pusat. Hanya besarannya kita tidak sama dengan pusat. Waktu itu pusat sekitar 2.500.000, kemudian provinsi itu kalau nggak salah 1.500.000. Kita di kabupaten besarannya 1 juta. 1 juta ya? Ya. Nah, penyebarannya siapa yang sudah dapat bantuan dari pusat, maka dia tidak dapat lagi yang bantuan provinsi, apalagi kabupaten. Gitu. Iya. Jadi pilihan terakhir adalah yang kabupaten. Seandainya semua sudah terakomodir untuk bantuan provinsi dan pusat, kita mulai mendata siapa-siapa yang masih belum dapat, maka akan dibantu melalui program kabupaten. Iya. Pada waktu itu. Di tahun 2020. Tahun 2020. Di 2021 ini belum ya? Tahun 2021 kita tiadakan. Tiadakan ya. Karena kita lebih fokus di di kesehatan. Nah, kondisi kesehatan kita kan sekarang alhamdulillah sudah menjadi lebih baik. Kita pernah jadi zona merah, ya kan, pernah meningkat di zona merah, kemudian kita sudah turun lagi di zona kuning, ya kan. Nah, kita harus maju target, mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita bisa sampai di zona hijau. Gitu. Berarti kalau zona hijau berarti kayak pendidikan itu ada harapan ya untuk tetap muka Pak Peda ya? Ya, sebenarnya asal kita sudah zona kuning Bang Indra, ya seharusnya dinas pendidikan ataupun sekolah-sekolah sudah bisa melakukan aktivitas tatap muka. Nah, oranye pun sebenarnya tinggal kita bikin kayak shift model yang lama. Jadi 3 hari masuk, 3 hari ini daring, ya kan? Nah, apalagi kalau dia sudah sampai di zona kuning atau zona hijau, ya kita harus mewajibkan untuk anak-anak kita kembali dengan aktivitas sekolah, belajar mengajar yang normal itu Bang Indra. Ya kasihan juga Pak, karena sudah hampir 1,5 tahun ya. Iya. Kita yang namanya anak sekolah pendidik tingkat SMA, SMP, SD, bahkan TK dan PAUD daring. Iya. Ya kalau SMA, SMP itu menurut saya sudah bisa lah baca. Yang tingkat PAUD ini mungkin SD. saya sama itu pikiran Mbak Ila. Iya. Nggak habis pikir. Anak kita mau sekolah TK ataupun PAUD apalagi. Iya. Nah, sedangkan kita masukkan anak kita di sekolah TK atau PAUD itu, yang lebih kita kejar adalah pendidikan non formalnya. Iya. Bagaimana dia bisa mensikapi lingkungan, mengenal pertemanan. Iya. Nah, kalau dia daring, ya bagaimana dia bisa interaksi sosialnya kan? Tapi kalau dia memang SD, sudah masuk dimulai dari SD, maka tahapan pendidikan itu kan kita sudah mengurangi yang non formal. Kita lebih fokus dengan yang formal, pendidikan khusus. Nah, begitu juga sampai di tingkat SMP, SMA. Tapi menurut saya, walaupun dia tingkat SMP dan SMA juga Bang Indra, ini kalau terus-menerus saya rasa bisa berbahaya juga ini buat anak. Kurang efektif lah ya. Ya, karena pengaruhnya di psikologi anak. Iya. Iya, itu. Apalagi sekarang saya lihat itu main game online itu loh. Ya, main game. Maksudnya diperhatiin juga loh Pak Firdaus itu. Gimana caranya? Iya. Ya bukan apa kita minta blokir atau gimana lah untuk mengurangin itu loh. Iya. Untuk game online itu. Karena jadi anak-anak itu belajar itu ya paling setengah jam 1 jam. Ya. Itu belajar itu bukan dia, mamanya, papahnya yang belajar. Selebih itu dia main game itu. Itu loh. Itu. Kalau untuk memutus daripada jaringan game online ya, mungkin kemampuannya ada di pusat. Ya, tapi kalau di kita di kabupaten, kita sebenarnya
masih bisa memiliki peluang-peluang dalam hal aturan-aturan. Karena setiap peraturan itu, mau dia peraturan pemerintah pusat, provinsi, ataupun kita kabupaten yang menerbitkan suatu peraturan, masih ada keterangan bahwa kita sesuaikan dengan kondisi keadaan di wilayah tempat menjalani suatu peraturan daerah itu. Ya minimal kan begini loh, artinya kita bawa ini memberikan masukan lah ya. Jadi semoga jadi perhatian juga, pertimbangan yang di pusat lah. Karena sangat bahaya Pak Fer. Iya, jadi anak-anak itu kalau sudah main game itu, kita panggil juga cuek. Bener ya, cuek ya. Apa dia mau nggak dengar, apa pura-pura nggak dengar itu loh. Karena saking sibuk. Iya, udah main game online itu. Iya. Nah, tinggal kita sebenarnya di kabupaten ini bagaimana aktivitas pendidikan itu bisa lebih sibuk di sekolah daripada di rumah. Karena tingkat disiplin ilmu, tingkat disiplin secara moral itu sebenarnya bisa lebih banyak peluang didapatkan oleh anak-anak ini di sekolah. Di rumah bukan kita tidak bisa, tapi tingkat kemampuan kita sebagai orang tua kadang-kadang tidak sekuat sistem pendidikan di sekolah. Iya beda lah. Karena artinya begini, kalau di sekolah itu kan memang udah pak dia untuk mengajar. Kalau kita ini kan ada sayangnya, ada kasihannya, ada takut dia marah. Itu. Makanya jadi serba salah ya. Serba salah. Gila-gila ngambek, waduh bingung juga orang tua anak sudah ngambek. Karena dia ngerasa manja kan, sama mamahnya, sama papanya. Tapi di sekolah dia kok itu guru saya. Dia tahu, walaupun masih SD, TK juga. Makanya saya bilang ya mudah-mudahan aja lah. Artinya pandemi ini selesai. Amin. Semua bisa normal seperti semula. Pendidikan pun harapan kita bisa tetap buka secepatnya. Amin. Oke lah Pak Firdaus, artinya kita sudah ngobrol panjang lebar pandemi sampai di pendidikan, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Sebelum kita akhiri bincang-bincang kita, apa sih pesan-pesan untuk pemirsa yang khususnya wilayah Lampung Tengah dan sekitarnya lah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus Ali, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Pada hari ini saya lagi dengan Bang Indra, pemilik daripada zona Lampung ya, pemilik dari zona Lampung. Alhamdulillah kita bisa tatap muka, kemudian saling diskusi. Saya berpesan untuk masyarakat Kabupaten Lampung Tengah agar selalu kita menjaga kesehatan kita, tingkatkan imunitas, kemudian aktivitas kita selalu dengan protokol kesehatan. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga kehidupan kita bisa menjadi normal, kemudian kehidupan kita bisa menjadi lebih baik. Tetap semangat untuk Lampung Tengah. Mungkin ya untuk Lampung Tengah lebih baik lah ya Bang Indra ya. Berjaya lah ya. Saya agak takut-takut ini nyampein berjaya ini. Tapi ya udah pilkada sudah berlalu ya kan. Jadi untuk Lampung Tengah berjaya. Gitu. Terima kasih. Demikian, terima kasih.